Keluar dari jeratan pinjol itu cuma ada satu cara, teman-temanku ya. Cuma ada satu cara, bukan dengan cara membayar, teman-teman. Kalian membayar pinjol itu bukan cara untuk keluar dari jeratan pinjol. Ada satu cara yang sangat jitu, dijamin kalian itu tidak akan terjerat pinjol lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di video kali ini saya ingin menjawab ya pertanyaan dari beberapa subscriber yang masuk ke nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi channel ini. Banyak sekali pertanyaan bahwasanya teman-teman semua ini sudah stres, bingung, pengen cepat-cepat lunas hutang-hutangnya ya. Dari masing-masing teman-teman ini beragam hutangnya, ada yang sudah sampai puluhan juta, pengen cepat-cepat lunasin biar terlepas dari hutang-hutang pinjol ya. Ya, saya doakan semoga kalian cepat bisa keluar dari jeratan pinjol. Cuman saya di sini pengen ngasih saran teman-temanku semua, kalau kalian pengen terlepas dari jeratan pinjol, kalian harus lakukan satu saran saya ini ya. Namun sebelum saya melanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini atau menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini atau menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport saya dari awal dan juga yang mungkin baru mensupport saya ucapkan terima kasih banyak. Saya di sini mau fokus menjawab pertanyaan teman-teman semua ya, yang mungkin tadi sama kemarin itu banyak sekali bertanya. Kalau menurut saya seperti ini teman-teman, ini kalau benar-benar kalian itu pengen terlepas daripada pinjol ya, ya khususnya ini yang sudah terlanjur minjol ya. Kalau memang kalian itu belum minjol atau pinjaman online, janganlah, kalau bisa janganlah kalian itu mencoba-coba yang namanya pinjaman online. Mungkin di awal-awal kalian itu akan merasa terbantu ya, dengan nanti kalian asik dengan ngambil terus di beberapa banyak aplikasi, karena menurut kalian atau kalian itu senang karena data kalian itu masih fresh dan masih bisa dicairkan terus ke banyak aplikasi. Tapi teman-teman, nantinya kalian itu akan pusing sendiri apabila sudah jatuh temponya itu hampir bersamaan ya. Jadi saya sudah sering menyarankan buat yang belum minjol, nggak usahlah kalian itu minjol lagi atau mencoba-coba untuk pinjol, baik itu pinjol ilegal maupun legal ya. Yang legal aja saya larang, apalagi yang ilegal, karena rata-rata teman-temanku ini nggak tahan dengan teroran dari para DC-DC pinjol ya. Alasan yang pertama atau mungkin solusi yang pertama yang bisa kalian lakukan, kalau menurut saya, kalau kalian itu alasannya melunasi pinjol itu pengen hidup tenang, bagus. Tapi biasanya ya, dari survei yang sudah saya buktikan, saya survei dari 10 orang yang melunasi pinjolnya, 9 itu kembali lagi untuk meminjol. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, karena mereka, kita namanya ekonomi, kita nggak ada yang tahu. Mungkin di saat ini kita itu lagi asik atau mungkin lagi dikasih rezeki yang lebih, nantinya kita nggak tahu ke depannya. Ketika kita melunasi pinjol kita, itu bagus. Saya tidak bilang ini buruk, ini bagus lunasi pinjol. Tapi nanti di kemudian hari, teman-temanku semua, nanti itu pasti minjol lagi. Ini fakta yang membuktikan, dari 10 orang yang melunasi hutang pinjolnya karena alasan sakit kepala, nggak mau, nggak sanggup mikirin ini semua, rata-rata mereka mengambil pinjaman kembali ya. Di antara 10 itu 9 yang kembali minjol ya. Kalau kalian itu mau benar-benar
stop minjol, kalian galbaikan pinjol kalian. Itu pasti sudah bisa dipastikan kalian itu stop untuk minjol. Ya teman-teman. Kalau toh mau minjol kan nggak bisa kalau sudah galbay. Ya itulah kenapa saya bilang bahwasanya kalian itu harus galbaikan pinjol kalian ketika kalian itu memang mau berhenti untuk minjol. Kalau kalian itu masih ngebayar, itu pasti nantinya teman-temanku kalian itu masih ngambil lagi. Ini sudah survei. Ini orang terdekat saya loh teman-teman. Ini diantara 10 orang, ini 9 ngebayar, apa namanya, 10 orang ngebayar, 9-nya itu rata-rata ngambil lagi teman-teman. Boleh kalian nggak percaya, tapi nanti kalau kalian sudah praktekkan sendiri, kalian itu bayar lunas, ya, bayar lunas hutang kalian. Kedepannya nanti kalau kita butuh sedikit uang, wah kalian merasa, oh data saya kan fresh nih, nanti saya ngambil lagi, ya, pasti seperti itu. Dan bahkan saya juga dulunya seperti itu teman-teman. Saya pernah ngelunasin hutang saya waktu COVID ya. Saya COVID itu saya kesulitan ekonomi, saya ngambil, akhirnya numpuk ya. Kebetulan ada rezeki karena saya berpikir saya mau keluar dari pinjol nih, ya. Saya bayar karena ada sedikit, saya bayar lunasi satu-satu, akhirnya selesai. Nah, kenapa nggak sampai 1 tahun saya ngambil lagi teman-teman. Dan setelah itu saya dikasih nasihat oleh teman-teman semua, kalau kamu mau keluar daripada pinjol, kalian nggak usah bayar hutang pinjol, karena itu pasti sudah nggak bakalan minjol-minjol lagi, karena nama kalian itu atau nama saya itu terdaftar atau di daftar hitam SRIK OJK atau di daftar hitamnya AFPI. Jadi saya itu tidak bisa minjol-minjol lagi. Jangankan minjam di bank aja nggak bisa. Jadi saya pikir-pikir bagus juga ya. Ya sampai sekarang saya galbain. Tapi memang nggak banyak teman-teman saya galbain. Yang saya nggak bayar itu nggak banyak. Jadi lucu kan, saya galbain memang nggak banyak. Karena saya waktu itu butuh uang sedikit aja ya, nggak banyak ya, sekitar 1-2 jutaan aja lah ya seperti itu. Jadi itu aja teman-teman. Kalau kalian berpikiran mau ngelunasi karena pengen hidup tenang, bagus-bagus aja. Cuma nanti itu bisa kalian itu akan kembali lagi. Ya. Ada ramuan gitunya kalau kalian itu pengen nggak terlibat lagi di pinjol, ya dengan cara galbain aja semua hutang-hutang pinjol kalian. Ya, nggak usah dibayar. Ya, itu baru kalian benar-benar keluar daripada jeratan pinjol. Nah, bagaimana dengan bunga, Bang? Ngapain lagi kalian mikirkan bunga? Ya, toh semua itu sudah ada risikonya. Kalau kalian itu ngegalbein hutang-hutang pinjol kalian, kan resikonya kalian itu masuk SRIK OJK. Ya udah, kalau kalian sudah masuk SRIK OJK mau diapain lagi? Udah nggak usah capek-capek ngebayar. Nanti toh ada pemutihan, ya. Memang agak lama teman-teman. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Tapi saya lebih condong ke 5 tahun karena teman saya ada yang sudah 2 tahun lebih belum ada dapat pemutihan, ya. Dan ada juga yang lainnya 5 tahun itu ada pemutihan teman-teman, sudah lunas ya, mulai dari 2018 ya. Mulai dari itu sudah dapat ya. Jadi mungkin yang bertanya ini merasa ketakutan atau merasa nggak enak ya, pengen ngelunasin karena mungkin ada rezeki, ya bagus-bagus saja. Tapi apakah ada yang jamin kalau ekonomi Anda itu akan baik-baik aja ke depannya? Walaupun saya selalu mendoakan teman-temanku semua untuk agar ekonominya itu baik-baik saja ke depannya. Ya, tapi ya memang itu teman-teman, solusi terbaik ketika kalian itu pengen keluar dari penjeratan pinjol dan tidak mau minjol-minjol lagi, cuma satu, bukan dengan cara membayar ya, tapi dengan cara menggalbaikan hutang-hutang pinjol kalian. Otomatis kalian itu akan keluar daripada jeratan pinjol, dan juga kalian itu memberikan efek jerah kepada pinjol-pinjol yang selama ini nakal ya teman-teman. Ada beberapa
pinjol atau DC pinjol yang memang nakal. Itu sebagai dampak apa namanya ya, sebagai pembalasan buat kita ya teman-teman, dari kita buat mereka, biar mereka itu tahu rasa ya. Orang yang kalian selama ini tekan-tekan itu bukan orang yang penakut, bukan orang yang pengecut ya. Kita bisa membalasnya dengan cara seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga ini menjawab ya buat temanku ini. Kalau memang kalian pengen mempunyai keinginan untuk membayar, monggo silahkan, silahkan, saya tidak melarang. Cuman kalau alasan kalian pengen keluar, membayar itu pengen keluar dari pinjol, itu kurang efektif teman-teman. Kalau memang kalian itu pengen keluar dari jalan pinjol, itu cuma ada satu cara, galbaikan semua hutang-hutang pinjol kalian dan tidak usah dipikirkan apapun yang akan terjadi, karena tidak akan ada yang terjadi, dan tidak usah dipikirkan omongan para DC itu ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.